warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فالحمدلله alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi yang Maha Pemberi hidayah, yang telah memberikan kita hidayah sehingga bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung, salat subuh berjamaah, dan juga duduk dalam majelis di antara majelis-majelis yang paling afdal, majelis-majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fikih sholat. Kita akan menyelesaikan tentang rukun sholat dan akan masuk ke wajib-wajib sholat. Sedikit review dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kita sudah mempelajari mengenai rukun-rukun sholat. Rukun adalah bagian dari sholat yang tidak boleh ditinggalkan baik sengaja, tidak sengaja, ataupun lupa. Lupa atau tidak tahu. Jadi namanya rukun ini sesuatu yang tidak bisa gugur karena sengaja, lupa atau tidak tahu. Artinya mau nggak mau harus dikerjakan. Namanya rukun ini. Kalau tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya. Seperti kita review sedikit lagi, berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ya. Berdasarkan ayat wa qumu lillahi qanitin dalam Al-Baqarah 238, ini perintah yang disepakati oleh para ulama, maksudnya dalam sholat. Selama seseorang masih mampu untuk berdiri, maka dalam sholat fardu tidak sah bila dia duduk, bila dia duduk. Misalnya dia sakitnya hanya ketika ruku, maka dia ketika takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, dia mutlak harus berdiri kalau masih bisa berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa berdiri, baru dia boleh duduk. Kemudian dia tidak bisa duduk, maka dia boleh berbaring. Dan telah kita contohkan urutannya. Bagaimana kalau seseorang tidak bisa berdiri. Adapun dalam sholat sunnah, maka diperbolehkan dari awal langsung duduk. Nah, ini perlu dibedakan dengan jeli. Kalau sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, seseorang harus berdiri. Kalau dia masih bisa berdiri, membaca Al-Fatihah, dia harus berdiri. Baru misalnya kalau ruku sakit, baru dia boleh duduk kalau memang dia tidak bisa ruku. Atau ketika sujudnya tidak bisa, maka ketika sujudnya dia kemudian memakai kursi. Namun tidak boleh dari awal. Dan ulama sepakat tidak sahnya orang yang memiliki kemampuan, namun dia langsung duduk. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram di awal sholat. Ucapan Allahu Akbar. Sehingga bila seseorang sudah melaksanakan sholat, dia mengangkat tangan sebagaimana orang bertakbir. Cuman dia lupa mengucapkan. Maka sholatnya tidak sah. Apa yang harus dia lakukan? Dia takbir lagi. Dia seperti ini. Dia mungkin biasanya yang kayak gini, kalau orang masbuk biasanya, buru-buru takbir, dia lupa mengucapkan. Baru setelah dia ruku, baru dia ingat, Allahu Akbar, saya tadi belum takbir saya langsung masuk aja. Maka apa yang harus dilakukan? Langsung dia bangkit, lalu dia takbir lagi, mulai lagi sholatnya.
Jadi namanya rukun nggak bisa ditinggalkan. Ya, rukun tuh nggak bisa ditawar. Makanya tadi dalam beberapa hal kayak berdiri itu ulama sepakat nggak sah kalau misalnya seseorang tidak berdiri kalau memang misalnya memiliki kemampuan. Begitu pula takbiratul ihram. Kita sudah rokaat keempat, ya ngikut sama imam, baru sadar ternyata saya tadi tidak takbiratul ihram. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, dia harus mengulang lagi sholatnya. Kalau dia belum takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rokaat. Ini yang disepakati oleh para ulama adalah, mayoritas ulama adalah bagi imam dan orang yang munfarid, orang sholat sendirian. Ya. Adapun para makmum, kita telah sebutkan ada perbedaan pandangan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia harus mengulang. Tapi dalam mazhab para ulama-ulama selain dalam mazhab Imam Syafi'i, maka dalam sholat jahr, sholat maghrib dan isya dan subuh, dia mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, maka itu sudah cukup. Nah, kesimpulannya, telah kami sampaikan, untuk kehati-hatian, memang kita kalau sempat membaca Al-Fatihah, bacalah. Terutama ketika imam berhenti. Setelah amin, ada waktu jeda. Atau kata Imam Nawawi, ketika di rakaat pertama, imam membaca iftitah, kita bisa baca Al-Fatihah di sana. Ya. Jadi sebagaimana difatwakan oleh ulama-ulama, contohnya di negeri Saudi Arabia, dahulu ada muftinya, Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau mengatakan untuk kehati-hatian, karena memang ada hadis yang menyatakan tetap membaca, maka beliau di antara ulama yang memilih untuk tetap membaca Al-Fatihah makmum. Kalau sekiranya memang ada keluasan buat kita membacanya. Namun andaikan tidak, dan kita tetap kita mendengarkan imam, atau kita tetap ruku bersama imam, masih dapat ruku sama imam, maka insya Allah tetap dianggap dapat satu rakaat. Ya, tetap dianggap satu rakaat. Ya, jadi batasannya seseorang dapat satu rakaat bersama imam adalah yakin mendapatkan ruku bersama imam. Dan ini yang disepakati oleh ulama 4 madhab. Ada yang menyelisihinya? Ya ada. Madhab Zahiriyah. Madhab Zahiriyah. Madhab Zahiriyah, mereka mengatakan walaupun ya kalau ketinggalan Al-Fatihah, walaupun dapat ruku sama imam, tetap tidak dianggap satu rakaat. Ya. Ini madhab Zahiriyah, madhab yang dikenal mereka sangat letterlek dalam membaca dalil-dalil. Ya. Tapi empat madhab semuanya, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan selama seseorang mendapatkan ruku sama imam, maka dia dianggap terdapat satu rakaat. Kemudian yang keempat, ruku di setiap rakaat. Kalau seseorang lupa ruku di satu rakaat, maka dia harus melakukannya. Ya, tidak bisa dia nanti saya sujud sahwi saja, nggak bisa. Kalau rukun nggak bisa diganti sama sujud sahwi saja. Itu bedanya. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi saja. Kemudian bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Setelah dari ruku kita bangkit dan i'tidal dalam keadaan lurus tubuh kita, jangan buru-buru. Ya. Harus luruskan dulu punggung, baru kemudian kita turun untuk sujud. Ya, ini termasuk bagian yang kritis, saya katakan demikian, karena saya sering sekali melihat jemaah-jemaah itu habis ruku, bangunnya cuma sedikit, langsung turun. Ya. Dan ini berarti dia tidak itidal, tidak meluruskan punggung dia, tidak berdiri. Kalau dia memiliki kemampuan untuk itidal, tapi dia tidak itidal, maka dianggap tidak sah sholatnya. Jadi kalau bicara rukun, ini bicara antara sah dan tidak sholatnya. Ya. Kalau nanti sunnah, yaitu namanya sunnah, ya adalah sesuatu yang utama untuk dilakukan. Tapi ketika dia lupa, sholatnya tetap sah. Tapi kalau rukun yang dibahas di sini, maka antara sah dan tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah sujud. Sujud telah kita contohkan, ya harus menempel 7 anggota tubuh. Ya. Itu wajah, kedua tangan, wajah 1, 2,
kedua lutut, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan kedua ujung kaki 6 dan 7 harus menempel di atas tanah dalam satu waktu. Dalam satu momen harus menempel semua. Kemudian bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian tumakninah di semua rukun. Tumakninah ini tenang. Yang disebut tumakninah ini apa? Seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Ya. Misalnya disebut tumakninah ketika ruku apa? Minimal kita dalam keadaan ruku itu setara dengan orang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Bacaan yang wajib dibaca di sana. Yang disebut tumakninah dalam sujud, seseorang sujud dalam keadaan tenang selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la. Seperti itu. Yang ke-11 tasyahud akhir. Bacaan tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Ini tidak bisa ditinggalkan. Yang 12 duduk untuk tasyahud akhir, duduknya. Ya, yang penting duduk. Ya, duduknya ini ulama yang kita telah sebutkan ada tawarruk, ada iftirosh. Iftirosh yang menegakkan kaki bagian kanan, adapun tawarruk yang duduknya biasa di rakaat keempat. Ya. Itu duduknya. Namun ini duduknya ini sunnah. Jadi andaikan lokasi padat, kita duduknya iftirosh seperti di rakaat kedua, maka tidak masalah. Yang ke-13 salam. Saya sudah bahas ini semua Pak ya. Yang 13 salam. Minimal salam berapa Bu kalau menurut mayoritas ulama? Masih ingat Bu? Minimal sekali menurut mayoritas ulama. Ya. Kalau menurut Imam Ahmad tetap harus 2 kali. Ya, nggak ada ruginya ya, cuman nambah 1,2 detik kayaknya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Bahkan mungkin nggak sampai sedetik ya, sebentar. Kemudian tertib dalam melakukan rukun-rukun harus ngurut semuanya. Jadi 14. Jadi saya sedikit review lagi kan karena ini antara sah dan tidak sah ya. Jadi kita harus memperhatikan dengan betul. Kalau menghadap kiblat ini masuknya ke syarat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Sama-sama harus dikerjakan, hanya saja syarat ini dilakukan sebelum masuk sholat. Artinya ketika akan sholat, belum mulai sholatnya. Yaitu menghadap kiblat. Kemudian rukun yang tadi yang pertama berdiri. Kalau seseorang masih bisa berdiri, maka hukumnya dia harus berdiri. Kalau dia duduk sedangkan memiliki kemampuan berdiri, maka ulama tadi saya katakan sepakat tidak sah sholatnya. Walaupun dia menganggap bahwa saya begini nyamannya, tapi tetap menurut pandangan ahli ilmu tidak sah. Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Dan yang rukun adalah ucapannya. Ya, adapun gerakannya ada apa Bu? Sunnah. Dan tangan ini bisa di sini, bisa sejajar dengan telinga. Jadi Nabi SAW terkadang begini, sejajar dengan bahu, terkadang sejajar dengan telinga. Ini kadang orang, mohon maaf, banyak yang saya perhatikan takbir itu banyak yang asal-asalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kayak gini. Jadi sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya, ucapan. Kemudian apa tadi? Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun bagi imam dan munfarid menurut pandangan mayoritas ulama, ya. Adapun membaca iftitah, ta'awudz itu hukumnya sunnah. Kemudian sama juga mengucapkan amin, amin, lalu kemudian surat setelahnya hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Dan dia disunahkan melihat ke tempat sujudnya. Ya, ke tempat sujudnya. Dan kita ingatkan lagi bahwa membaca Al-Fatihah itu bukan dengan dalam hati. Kalau dalam sholat zuhur dan asar harus minimal digerakkan bibirnya. Nggak bisa dia dalam hati. Ya. Kemudian dia ruku. Dan ruku harus kemudian lurus. Dia, ini makanya posisi itu, kaki itu berusaha sejajar dengan bahu. Tidak dirapatkan dan tidak terlalu lebar. Ya. Kadang ada orang ingin menutup semua celah, tidak sedemikian. Kalau dalam sholat berjamaah, yang dia harus lakukan, dia merapat ke bagian tengah. Jadi kalau dia di sebelah kanan dari shaf,
dia merapat ke sebelah kiri dengan posisi yang wajar. Kalau ada orang menjauh, kalau dia bisa raih, dia apalagi kalau belum mulai sholat, dia ajak supaya merapat. Ya. Kalau dia di sebelah kiri soft, dia merapat ke arah tengah, berarti ke arah kiri. Kalau dia di sebelah kiri soft, ini imam, sejajar dengan imam, maka merapatnya ke tengah, berarti dia merapat ke kanan, merapat ke kanan. Jadi tidak perlu seseorang menutupi seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada kosong, tapi dia ajak orang untuk merapat. Ya. Kalau dia tidak merapat, ya itu kesalahan dia. Ya. Terus juga tidak merapat, tidak seperti begini. Ada orang sholatnya begini juga, kakinya dirapatkan. Ya. Jadi biasa, sejajar dengan bahu. Kemudian tadi ruku, ya ruku berusaha untuk lurus. Disunahkan tangannya dilebarkan, jari jemarinya dilebarkan. Tapi yang paling penting berusaha meluruskan punggung. Berusaha meluruskan punggung. Dan ini mungkin kalau kita kesulitan bisa dibantu dengan melihat ke cermin atau kita minta dilihatkan ke istri, ke siapa, ke orang di rumah misalnya. Udah lurus belum? Terkadang ada orang dia merasa, saya pernah menegur salah seorang imam waktu itu, dia sholatnya begini. Saya bilang, Pak, Ustadz, kalau misalnya sujud kan ruku kita harus lurus. Oh iya betul. Ini makanya saya berusaha kayak gini lurus, kata dia. Lurus nggak Pak? Enggak, karena dia pakai apa? Perasaan. Menurut perasaan dia ini lurus. Tapi kalau lihat cermin justru bengkok, menurun. Ya. Maka kadang kita harus butuh bantuan. Kita meluruskan dan tetap kondisinya tumak ninah. Tumak ninah itu kita membaca zikir terpendek, Subhana rabbiyal azim, dalam kondisi tenang, bukan dalam kondisi bergerak. Subhana rabbiyal azim, bukan. Tapi dalam kondisi Subhana rabbiyal azim, dalam keadaan tenang. Terus i'tidal, dan kepala kita posisinya yang sunnah kita luruskan. Bukan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW tidak mendongakkan kepalanya dan tidak menekuk. Ya, kalau ada anggapan loh kita kan sholat melihat tempat sujud, betul, melihat tempat sujud itu ketika berdiri. Tapi ketika ketika sujud, ketika ruku, maka kita tidak perlu kita mendongakkan, tapi cukup biasa saja lurus kayak gini. Lihat ke tempat di bawah kita, ya. Terus kita i'tidal. Tadi i'tidal saya ingatkan, kita luruskan. Samiallahu liman hamidah, dalam keadaan tumak ninah. Ya, dalam keadaan tumak ninah, ya. Mereka yang terburu-buru, Samiallahu liman hamidah, itu ulama menganggap tidak sah sholatnya. Tidak sah. Jadi jangan merasa kita, mohon maaf ya, karena saya sudah sholat berapa tahun, saya selalu tepat waktu. Kita harus perhatikan juga, selain kita perhatikan keikhlasan, kehusuan, perhatikan juga apakah sudah sesuai standar atau tidak. Segala sesuatu ada standar minimal, termasuk sholat. Ya. Termasuk sholat ada SOP-nya, gitu kan? Samiallahu liman hamidah. Kemudian dia berusaha luruskan. Lalu kemudian dia sujud, dan sujud telah kita sebutkan, ya. Sujud dia berusaha menempelkan 7 anggota tubuh. Masalah ini dirapatkan atau dilebarkan, ini masalah yang khilaf mu'tabar. Khilaf yang terjadi antara ulama-ulama besar. Dan telah kita sebutkan alasannya, namun itu bukan masalah besar. Yang penting dia berusaha merapatkan 7 anggota tubuhnya. Wajah, kedua tangan, kedua kakinya, kedua ujung lututnya dan jarinya, jari kakinya. Ya, saya ingatkan lagi, kadang ada orang seperti ini. Allahu Akbar. Pindah ke sini. Berapa ini yang nempel Bapak Ibu? 6.
Apakah nggak boleh gagaro tadi? Boleh, tapi harus dikembalikan. Nah, dia menggaruk, terus dia pindah ke sini, tapi harus ada yang dikembalikan, harus ada waktu momen dia harus mengembalikan. Semuanya harus 7. Ya, jadi jangan gantian tanpa kemudian ada yang berbarengan, harus ada yang berbarengannya, harus ada momen berbarengan supaya dianggap sah menurut para ulama. Kemudian dia duduk. Ini duduk iftirosh. Iftirosh dengan menegakkan bagian sebelah kanan. Ya. Terkadang orang banyak yang duduknya seperti ini. Ya, yang tepat adalah demikian. Ini iftirosh. Kalau begini, ada juga yang begini. Ini makruh kalau begini. Ini hukumnya makruh. Ya. Atau ada yang duduknya begini. Nah, saya pernah nemu juga. Ini termasuk yang makruh. Dia duduk dan duduknya harus tumak ninah. Di antara kesalahan fatal juga, orang banyak setelah sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ini banyak, mohon maaf, saya banyak nemu kayak gini. Ya. Banyak di masjid-masjid, ya. Saya banyak nemu orang sholatnya seperti itu. Ya. Ini fatal sekali. Kenapa? Karena duduk ini rukun, menentukan antara sah dan tidak. Kalau dia tinggalkan, ya seperti tadi, Allahu Akbar, dia begini. Dia mampu misalnya, dia duduk mampu, cuman dia karena malas, karena dia tahu sebentar lagi juga sujud lagi, gitu kan. Jadi ya ngapain istilahnya bangun ya. Ntar lagi juga sujud lagi. Jadi dia cuma setengah begini, ini dianggap tidak sah. Jadi harus duduk dulu. Dan ini subhanallah, kalau secara kesehatan ya, orang-orang yang paham, tahu betul bahwa ini manfaatnya luar biasa. Pergerakan-pergerakan ini, disiplin dalam gerakan ini banyak manfaatnya. Ya. Kemudian dia sujud. Dan setiap satu rakaat ada 2 sujud. Kemudian tasyahud akhir, tasyahud awal itu hukumnya, dia sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, sebagian sunnah, tapi dia bukan rukun yang pasti. Rukun ini yang tingkat tertinggi. Kalau ini duduk tawarruk, ya, di rakaat terakhir. Yang disepakati adalah di rakaat keempat, atau yang memiliki 2 tasyahud. Yang ada perbedaan pandangan ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, adalah kalau sholat yang punya 1 tasyahud, seperti sholat subuh. Nah, dalam mazhab Imam Ahmad, mereka mengatakan yang afdol duduknya duduk iftirosh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang afdol duduknya tawarruk. Tapi ini judulnya afdol, Pak ya. Artinya, kalau seseorang karena kondisi sempit, dalam mazhab Syafi'i kalau misalnya sempit dia akhirnya duduknya seperti ini, nggak masalah. Sama juga dalam mazhab Imam Ahmad, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia duduk seperti ini, dia misalnya sakit terus duduknya seperti ini, maka juga tidak masalah. Yang penting duduknya. Kemudian membaca tasyahud, ya, at-tahiyat dan seterusnya. Dan sebagian ulama menambahkan sholawat juga termasuk bagian dari rukun, ya. Sholat Ibrahimiyah atau minimal Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Kemudian dia assalamualaikum. Ya, minimal menurut mayoritas ulama sekali. Assalamualaikum, ya. Dan dilakukan secara tumakninah serta tertib, ya. Itulah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau lupa tadi, saya pernah bahas di sini belum, Pak ya? Kalau saya lupa di 1 rakaat atau di rakaat berikutnya, sudah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa sujud. Sujudnya harusnya 2 kali tapi baru sekali. Sekali langsung bangun. Harusnya Ibu duduk dulu, terus Ibu langsung rakaat kedua. Apa yang dilakukan, Bu? Langsung apa? Kalau masih dekat sujud lagi. Kalau Ibu sudah bilang amin, sudah Al-Fatihah amin, sujud lagi. Gimana? Sujud sahwi? Nggak bisa, Bu. Ini rukun. Nah, ini bedanya. Kalau rukun, nggak bisa sujud sahwi saja. Sujud sahwi. Cuman nggak bisa sujud sahwi saja.
Jadi begini, perinciannya, kalau kita lupa salah satu rukun, masih dalam satu rokaat, masih dalam rokaat yang sama. Contohnya begini, kita lupa membaca Al-Fatihah, ibu lagi ngehafalin surat Al-Mulk. Begitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihi, lagi semangat ngehafalin surat Al-Mulk, lupa Al-Fatihahnya. Terus ibu langsung ruku. Allahu Akbar. Ibu ingat, saya belum baca. Apa yang harus ibu lakukan? Langsung bangun. Bangun lagi. Ini kalau dalam satu rokaat. Kalau dalam ketika sujud bagaimana? Ibu baru ingat. Allahu Akbar. Tadi saya belum baca Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Ibu bangkit. Langsung membaca Al-Fatihah. Berikutnya apa? Langsung balik lagi ke sujud? Tidak, tapi biasa lagi. Ruku lagi, takbir lagi. Ini kalau masih dalam satu rokaat. Atau ibu misalnya, bapak-bapak misalnya Allah habis amin, terus baca surat pendek. Baca surat pendek karena lagi banyak pikiran langsung sujud. Allahu Akbar. Gak ruku Pak ya? Pernah kayak gini Pak? Apa yang harus dilakukan? Bangkit lagi, langsung bangkit, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Lalu normal lagi biasa, normal lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia ruku. Ini kalau masih dalam satu rokaat. Nah, kalau dalam rokaat kedua, ketika rokaat kedua lagi berdiri, Bapak ingat, kayaknya saya tadi nggak ruku, ya? Dan yakin saya nggak ruku, ya. Atau misalnya tadi saya sujudnya cuma sekali, padahal namanya satu rokaat itu selalu ada dua sujud. Apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus balik lagi ke posisi ruku atau sujud? Jawabannya tidak. Kalau Bapak sudah begini, jadikan rokaat kedua Bapak ini menjadi rokaat pertama. Yang tadi tidak dianggap. Tidak perlu lagi membatalkan sholat, takbir lagi, nggak perlu. Langsung lanjutkan, tapi ini jadikan rokaat pertama. Ya karena yang barusan tidak sah, Bu. Yang barusan tidak dianggap rokaat. Tidak dianggap, karena satu rokaat ini kan ibu membaca Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Nah kalau kita tadi lupa salah satu rukun, kita sudah di rokaat berikutnya, maka tidak dianggap. Sehingga kita jadikan rokaat kedua kita rokaat pertama. Kalau misalnya kita ingat, tadi saya baru selesai rokaat kedua, tapi kayaknya saya tadi nggak duduk di antara dua sujud, dan saya yakin saya nggak duduk. Saya nggak sujud sekali, kurang satu. Dan kita sudah berdiri, udah baca amin, gitu kan? Di rokaat ketiga, ya. Apa yang dilakukan? Saya lupa tadi nggak sujud, ya. Maka kita jadikan rokaat ketiga rokaat kedua. Jadi begitu. Yang berartinya yang satu itu gugur, dan kita tidak perlu membatalkan sholat kita. Mulai lagi, ya. Nanti disunahkan kemudian sujud, atau sebagian ulama yang mengatakan wajib kemudian kita sujud sahwi. Tapi nggak cukup hanya sujud sahwi saja. Ini bedanya rukun sama yang lain. Kalau yang lain, nanti yang saya sebutkan berikutnya, itu boleh seseorang hanya sujud sahwi saja. Tapi kalau rukun harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak? Oh gitu, baik. Mengenai Al-Fatihah, itu memang kita sepakati, ulama sepakat ada 7 ayat. Betul tidak, Pak? 7 ayat ini dari mana, Pak? Dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillah? Dari Bismillah ya. Kalau Alhamdulillah berarti sesat, Pak. Begini, sebenarnya ulama berselisih pendapat. Ya. Ini untuk membuka cakrawala ilmu saja. Ya. Jadi Bismillah ini kita belajar dari 7 ayatnya ini. Menurut sejumlah ulama, ya, sejumlah ulama Qura, ya, yaitu Kufi, ulama dari negeri Kufah di Irak. Al-Fatihah itu mulainya dari Bismillah. Begitu juga dengan ulama fikih, contohnya Imam Syafi'i. Al-Fatihah itu mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi menurut ulama-ulama lain, contohnya ulama Qura di kota Makkah, Madinah pada zaman dulu ya. Kemudian juga ulama-ulama fikih selain Imam Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka menganggap Al-Fatihah itu mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana? Ada sejumlah keterangan mengatakan demikian. Contohnya dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan, Allah berfirman, qasamtu baini wa baina abdi as-salah, ya, Ismail, aku membagi salat, maksudnya membagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Idh qala abdi, ketika hambaku berkata Alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, ketika dia berkata Alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku telah memujiku. Ketika dia berkata Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Nah, di situ di hadis tersebut Allah berfirman mulai dari aku telah membagi solat. Solat ini maksudnya Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, karena nama lain surat Al-Fatihah ini as-solah. Aku telah membagi solat ini antara diriku dengan hambaku dua bagian. Dan dalam hadis tersebut disebutkan dimulai dari Alhamdulillah, ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga para ulama menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Quran, tapi bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, ini menurut pandangan sebagian ulama tadi, bahkan sebagian besar ulama. Kalau ditanya kalau begitu enggak 7 dong. Nah, coba kita lihat. Benar enggak 7 ya? Kalau misalnya mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, coba kita lihat Al-Qur'an. Mana ya, sebentar. Enggak ada mushafnya. Biasanya selalu ada. Loh, biasanya ada ini nih. Nah, itu. Kita lihat di sini. Alhamdulillah sebelah kanan, ya. Belum terlalu kecil sebentar. Nah, kita lihat di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mulainya dari sini, kalau begitu enggak 7 ayat dong. 7 ayat menurut mereka. Yaitu bagaimana? Ayat ke-7 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat ke-6 maksudnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini ayat ke-7. Jadi ayat yang ke-7 ini dibagi dua. Ini menurut pemahaman sebagian ulama. Dan ini ulama besar. Ya. Tadi ya, semua mazhab fikih selain Imam Syafi'i dan juga termasuk para ahli Qura. Tapi kenapa sekarang banyaknya Al-Quran kok tulisannya kan dari Bismillah? Karena antara lain mereka mengikuti ahli Quranya orang-orang Kufi, orang-orang Kufah. Kufah ini pernah jadi ibu kota kaum muslimin. Sehingga apa yang ditetapkan di sana itu seringkali menjadi standar dan itu terbawa sampai sekarang. Nah, jadi kita perlu pahami dulu perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya. Jadi tidak masalah seseorang ya tadi ya mengatakan alhamdulillah dari sini karena memang 7 ini adalah sab'u mathani. Al-Quran ini kan memiliki julukan juga sab'u masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dia dipotongnya dari sini, ini ayat ke-7 ya. Ataupun seorang dari bismillah tidak masalah. Nah, tapi membaca bismillah ini bagi mereka yang menganggap Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin, tentu dia tidak harus membaca bismillah. Ya, ini contohnya dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik contohnya saudara kita di Maroko, di Aljazair. Mereka tidak membaca bismillah karena memang dianggap bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Tapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan tetap disunahkan membaca Al-Fatihah seperti dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Hanya saja disirkan, disunahkan disirkan. Contohnya di mana? Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi.
Ya, kalau kita lihat mereka ketika mengimami, mereka langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka baca bismillah enggak? Baca, Pak, cuma disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka membaca. Loh, kenapa disirkan? Ya, karena ada sejumlah keterangan hadis dari Nabi SAW, keterangan athar dari para sahabat, contohnya sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aku pernah berdiri di belakang imam, aku pernah dimakmumi, ya, aku pernah diimami oleh Nabi SAW, atau istilahnya beliau, aku pernah sholat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, dan di belakang Umar bin Khattab. Mereka semua memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kata Abu Hurairah, beliau punya yang lain, beliau punya versi lain. Kata beliau, aku pernah sholat di belakang Nabi SAW dan beliau memulai bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau imam-imam yang lain, mereka mau ngambil hadisnya Anas bin Malik. Bagaimana bisa berbeda? Ya, itu terkadang memang demikian. Dan hadisnya sama-sama sahih. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang lebih sahih yang Anas bin Malik ini. Ya. Nah, jadi dalam hal masalah ini terdapat khilaf mu'tabar, perbedaan pandangan yang diakui. Dan ini sudah ribuan tahun. Jadi seseorang kalau memulai dari Bismillahirrahmanirrahim tidak masalah. Kalau seseorang memulai dari Alhamdulillah juga tidak masalah, jangan menganggap tidak sah. Kecuali memang yang fanatik sama, misalnya mohon maaf, dia sangat fanatik dengan pandangan fikihnya, dia menganggap harus mengulang lagi. Ya. Tapi kalau kita lihat cakrawala ilmu lebih luas, karena memang sebagian ulama ada yang menganggap Al-Fatihah itu mulai dari Alhamdulillah. Ada juga yang menganggap Bismillah tetap dibaca, tapi sir. Ya. Tapi sir. Nah, jadi hal seperti ini insya Allah tidak masalah. Jadi disebutnya khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang diakui. Ya. Jadi kita bisa baca dengan terkadang seperti begini. Syekh As-Sudais, Imam Masjidil Haram, selalu beliau di Masjidil Haram nggak pernah dijaharkan Bismillahnya. Ya, selalu sir. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu seperti itu. Tapi begitu ngimamin di Istiqlal, beliau tahu umumnya orang Indonesia membaca Bismillah karena kita mau suka nggak suka sangat terpengaruh dalam madzhab Imam Syafi'i di Indonesia. Maka beliau kita lihat di YouTube, bisa kita lihat ketika di Istiqlal Bismillahirrahmanirrahim, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dalam hal seperti ini terdapat keleluasan. Ya. Jadi insya Allah tidak masalah. Ya. Begitu, ya. Ya, silakan Bu. Enggak, langsung Ibu balik ke Al-Fatihah. Karena surat itu sunnah. Jadi kalau kita lupa Al-Fatihah, kita keburu baca surat. Apa kita selesaikan? Enggak, langsung kita baca Al-Fatihah. Begitu juga kalau kita baca Al-Fatihah, kita menyadari ada kesalahan dalam membacanya. Jadi bacaan yang kita harus berusaha benar dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Makanya mempelajari Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Ya. Makanya biasanya seseorang begini, dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sudah belajar tajwid, cuman ke bawah. Karena dulu selalu bacanya Alhamdulillah. Terus dia kemudian baru sadar sudah Malik Yaumiddin. Aduh, saya tadi bacanya Alhamdulillah. Apa yang harus dilakukan? Balik lagi. Dia harus mulai lagi baca Alhamdulillah di ayat yang dia salah. Atau dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak ditasdid. Maka dia harus mengulang. Ketika dia sadar, Allahu Akbar, saya ini kebiasaan hafalan yang lama. Padahal saya sudah belajar tajwid. Maka dia balik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus diulang. Jadi karena Al-Fatihah ini rukun, harus diulang kalau kita sadar salah. Seperti itu, Bu, ya. Dan makmum kalau sholat berjamaah, bacaan yang wajib dikoreksi itu Al-Fatihah.
Kalau imam salah Al-Fatihah harus dikoreksi. Wajib dikoreksi. Kalau surat-surat itu hukumnya sunnah. Tapi Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang bilang Alhamdulillah. Ya. Dia balik lagi Alhamdulillah. Balik lagi. Ya. Betulin lagi Alhamdulillah. Ya. Ini harus benar. Bahkan kata para ulama, kalau dia lahnul jali, salahnya jelas, yang merubah makna, seperti tadi Alhamdulillah. Atau iya karena, bukan tasdid, bukan iya karena. Iya karena artinya apa, Pak? Iya karena abudu artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Iya karena stain, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kalau nggak pakai tasdid, iya karena abudu iya artinya apa, Pak? Kata Imam Ibnu Katsir, Ibu bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir. Kalau nggak pakai tasdid, iya karena abudu, iya karena iya itu artinya dawu syams, cahaya matahari. Sehingga artinya kepada cahaya matahari mulah aku beribadah. Dan kepada cahaya matahari mulah aku memohon pertolongan. Itu gimana artinya? Jauh sekali kan? Ya. Makanya kita harus belajar tajwid yang benar, terutama Al-Fatihah. Kalau merasa salah langsung kita balik lagi kita betulkan. Tapi kalau kita jadi makmum, dapat imam seperti itu kita koreksi. Kalau tetap seperti itu, para ulama mengatakan seseorang boleh mufarroqoh, memisahkan diri dari imam. Caranya gimana? Tetap dalam posisinya, tapi niat sholat munfarid. Ya, kalau dia Al-Fatihahnya jelas-jelas ngaco. Makanya hati-hati, pemilihan imam ini tentunya adalah salah satu tugas ya berat dari penyelenggara ibadah di masjid DKM atau Dewan Kemakmuran dan manajemen masjid. Ya. Pahalanya besar, tapi di sisi lain juga harus hati-hati. Ya. Harus pilih memang imam yang betul-betul, ya, terutama membaca Al-Fatihah yang benar. Ya. Seperti itu ya. Ya. Sebelum takbir. Ya, sebelum takbir. Nah, kemudian pada saat dia baca Al-Fatihah, Iya. Kalau yang baca surat-surat tadi, Bapak sebaiknya tanya ke beliau-beliau apa dasarnya. Ya. Jadi ngetanya saja, nggak apa-apa, tanya saja, diskusi ya. Adapun Rabiq Firli, memang ada sejumlah ulama yang menyatakan demikian, memang karena ada riwayat hadis yang menyatakan demikian, cuma diperselisihkan mengenai kesahihannya. Diperselisihkan mengenai kesahihannya. Rabiq Firli artinya, ya Allah ampunilah aku, itu sebelum amin. Ya. Tapi kalau yang tadi, yang sebelumnya, itu tanyakan saja. Apa dasarnya, mungkin dapat penjelasan yang lebih ini. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau Rabiq Firli, memang diperselisihkan. Ya, artinya dalam ya yang sebenarnya yang lebih tepat adalah membaca istighfar. Ya, cuman dilihat saja, ditanya saja bagus ya Pak, didiskusikan supaya kita bisa lebih jelas ya pandangannya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bu tadi. Tasyahud lagi. Ibu tadi sujudnya baru sekali, lalu ibu langsung tasyahud awal. Iya, ibu kan begini. Ibu tadi rakaat kedua baru sekali sujud, langsung ibu langsung tasyahud, gini kan? Langsung begini kan? Langsung ibu kemudian ke atas. Berdiri seperti ini kan? Berarti ibu ketinggalan 2 rukun. Ibu gak sujud dan gak duduk di antara 2 sujud. Apa yang harus dilakukan? Ya, ibu jadi anggap ini menjadi rakaat kedua yang ketiga. Berarti tasyahudnya 3 kali.